Kita mau mendekatkan jemaah itu dengan pelayanan melalui teknologi. Jadi sekarang ini kita sudah bentuk yang namanya Pausi Pelayanan Umat Indonesia. Dari masjid itu saya mau memohon untuk setiap masjid, pertama itu ketua pengurus masjid. Itu kalau bisa nomornya bisa kita inventarisir. Yang kedua dari ketua majelis taklim, ibu-ibu ini yang kebanyakan saya kira ketuanya. Yang ketiga dari marbot sendiri, dan yang keempat dari remaja masjid. Kalau bisa keempat-empatnya ini memegang HP Android yang bisa menghubungkan jemaah dengan sistem yang kita buat secara teknologi. Apapun kebutuhannya jemaah itu bisa diakses ke Pausi ini, Pelayanan Indonesia, untuk didapatkan. Jadi katakanlah misalnya ada yang tiba-tiba, ini Pak Bupati ini yang diwakili oleh Kepala Dinas Sosial Kopindas, tiba-tiba ada katakanlah menjelang buka puasa ini. Buka puasa ini kan menghadirkan, kalau Bupati melaksanakan buka puasa itu sampai ribuan orang. Kalau Pak Bupati kesulitan mendapatkan dadara, masuk saja di Pausi, di mana Pausi ini sudah mendaftar semua masjid di Goa yang terdekat ini, yang komunitasnya sudah didaftar, semua masjid yang jemaahnya bisa bikin dadara. Saya kira dalam jangka 20 menit dadar sudah tersedia berapa puluh ribu yang dibutuhkan. Karena kalau ini saja yang hadir ini saya kira sudah ya di atas 30 masjid ini. Kalau 30 masjid masing-masing menyiapkan dadar 100 kan tidak susah ya. Jadi 100 kali 40 berarti 4.000 dadar dalam waktu yang singkat bisa dibuat. Jadi tidak usah kesulitan, karena subhanallah kalau tidak ada komunitas seperti ini sangat susah untuk menemukan hal yang seperti itu. Tapi dengan mengkondisikan ini melalui teknologi, saya kira apapun yang kita inginkan akan secepatnya bisa dilakukan. Dan teknologi inilah kita mau manfaatkan untuk mengelola jemaah, sehingga insya Allah bisa kita menghasilkan sesuatu yang betul-betul mensejahterakan dari masjid karena komunitas yang kita bangun ini. Saya kira mohon bantuan bapak-bapak dan dalam rangka melakukan tanggung jawab ini, untuk nomor yang 4 orang ini bisa di-share ke kami di dalam masjid, kami input, dan di situ nanti akan kembangkan Pak. Di masjid itu jemaahnya berapa yang menganggur, kapasitasnya sebagai apa. Yang kedua, siapa yang bisa bikin kue apa saja, mau cendol, mau nanti kita kumpulkan Pak. Yang ketiga itu jasa apa yang bisa kita ini, jadi mungkin ada pekerjaan-pekerjaan yang selama ini susah ditemukan, itu kita daftar semua sebagai file yang bisa diakses oleh jemaah. Jadi nanti kita lakukan komunikasi. Saya kira ini suatu amal jari yang luar biasa dari Warkop Uhua ini yang diprakarsai oleh Kiai Haji Hasan Basri dengan model seperti ini. Dan sebenarnya dari Dewan Masjid sendiri sudah lama ini mencanangkan hal seperti ini, tapi kita kehilangan bentuk seperti apa ini mempertemukan ini pengurus-pengurus masjid. Sangat luar biasa ini pertemuan. Saya kira mudah-mudahan berkah, semua yang hadir dapat kesehatan dan rezeki yang berlimpah dan halal untuk senantiasa kita hadir di pertemuan ini. Saya kira dari saya selaku Ketua Dewan Masjid sekali lagi menyampaikan terima kasih dan mohon kesediaan untuk kita komunikasikan apa yang kita rencanakan. Mudah-mudahan berkah, dan insya Allah dengan kebersamaan kita bisa muncul sebagai suatu model untuk mensejahterakan dan mensejahterakan oleh masjid. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pada pagi ini
Mari kita bersyukur kepada Allah, kita ditakdirkan Allah bertemu di tempat ini. Semoga silaturahim ini diberkahi Allah dan dipantau para malaikat yang bertugas pada pagi ini, dan juga Allah senantiasa menyenangi kita karena yang kita bicarakan ini tidak lebih adalah urusan-urusan yang disenangi Allah. Kira-kira dan perintah musyawarah, perintah silaturahim jelas dalam surah An-Nisa. Jadi kita menjalankan salah satu ayat yaitu surah An-Nisa ayat 1 dan juga surah Al-Imran ayat 103. Masalah jam dan waktu hanya teknis. Nah, ini memang perintah. Salawat kepada Rasul telah dalam kita senantiasa wajib untuk mengikuti langkah Rasulullah SAW. Yang saya muliakan yang ketua senior saya Pak Dr. Isni Hasan Hazim, beliau sejak muda saya sering sama-sama ya, dan rupanya sampai tua sama-sama terus, karena saya tahu beliau tidak pernah ke diskotik. Jadi yang suka ke diskotik selama udah berpisah sedikit ya, beliau memang dari dulu rupanya kalau dibangun terus uhuwa dengan keagamaan, rupanya ketemu sampai tua. Pak Kadis saya ucapkan terima kasih banyak. Salam saya sama Pak Wagub ya. Kemarin juga saya telepon langsung Pak Bupati dan saya bicara juga dengan Pak Wagub, maksudnya ini potensi-potensi barangkali apa yang bagus kita saling silaturahim. Yang saya muliakan seluruh pengurus masjid, dan saya lihat hadir juga pengurus DPD 1 PPMI, alhamdulillah Pak Salih Sulaiman, ada juga pengurus Al-Markas ini Pak ya, beliau suhu di Al-Markas Makassar ya, Pak Ustaz Sudirman. Ada juga saya lihat ini sekretaris dari masjid yang di depannya UIN. Mana tadi itu Pak Komar? Ya, Baitur Rahman ya. Ya, ini sudah. Memang ada juga dari Makassar, saya bilang Teh Oroh, ini urusan goa dulu. Untuk nonton boleh, tapi ya baik. Terima kasih ya, khususnya yang tuan rumah pada hari ini. Dan kalau tidak salah yang mendaftar untuk pekan depan mungkin mesti Citraland ya, kalau sudah ada ya Pak Supardi ya. Sebenarnya pada hari ini yang kamu bawa kultum Dr. Raum, tapi tadi pagi rupanya dia sakit. Jadi saya mungkin kesempatan ini hanya sekedar memberikan gambaran, karena memang yang mengatur sampai kultumnya adalah tuan rumah yang bersangkutan. Kalau misalnya satu pekan nanti kita niatkan istiqomah setiap pekan, ada yang berhalangan, terpaksa Masjid Al-Hikmah yang handle kembali, atau mungkin juga ada hari-hari lain masjid lain mau tuan rumah semacam ini, kita lagi rame-rame ke sana dalam membangun silaturahim. Insyaallah. Jadi sistem yang kita bangun, yang tuan rumah ya kalau ada impak seikhlasnya silahkan untuk ke sini. Tidak juga ada apa-apa ya. Ya, insyaallah. Jadi itu hari Ahad. Mungkin barangkali kalau hari Jumat saya perlu sampaikan, tapi ini saya belum musyawarah ini. Hari Jumat juga teman-teman jamaah yang mau datang ngopi-ngopi di sini, kalau bahasa yang saya lihat yang santer di luar, makan sepuasnya, bayar seikhlasnya ya. Kalau kita di sini ya makan secukupnya ya. Ya. Apa itu teh? Jangan sepuasnya karena ada batasan makan ya. Nah, cukupnya dan berinfak seikhlasnya, khusus Jumat ya, Jumat sambil kita ngobrol-ngobrol, yaitu apa tadi, makan secukupnya dan berinfak seikhlasnya, khusus hari Jumat ya. Silakan, ini ketua dari Citraland, itu rencana kita setiap hari Jumat. Baik jamaah sekalian, silakan Pak Haji. Bicara sedikit saja ini, saya tetap mengawali, jadi bukan semacam kultum tapi sekedar juga buah-buah pemikiran, karena masih ada session perkenalan yang belum berkenal. Yang pertama mungkin grup jamaah ini tetap diperlebar, tolong diisi nomor teleponnya. Grup ini, grup warkop ini ya, warkop Islami lah ya, karena banyak warkop juga remang-remang ya. Ya di sini juga tetap sholat azan ditutup, semua pegawai pergi sholat, dan mungkin juga yang mengunjung kita siapkan juga musola-musola kecil ya.
Selanjutnya, pertama dari saya bagi 4. Pertama dari sudut pendidikan ya. Nah ini ada Al-Quran di depan ini, tapi ini Al-Quran. Ada juga hadis Bukhari Muslim Al-Lulu wal Marjan. Itu harganya 199.000 ya. Jadi sama harga toko. Ada yang hijau itu adalah buku tajwid, harganya 10.000. Ada juga yang kuning, itu namanya nahu, karena untuk mentadaburi Quran perlu ada itu. Ya, jadi oleh sebab itu barangkali pada kesempatan ini jamaah sekalian, saya yakin ada guru-guru kita di sini juga. Kita akan mau catat dulu siapa guru pertama bisa mengajar mengaji, siapa bisa mengajar tajwid, siapa bisa mengajar tadabur, siapa bisa mengajar hafiz, siapa bisa mengajar khatib. Ada, kira-kira ada 5. Barangkali sekira banyak teman-teman di sini dari alumni Timur Tengah juga ada. Jadi mungkin tempat ini akan memediasi dan akan mencatat, dan kalau perlu briefing terus bagaimana meningkatkan kualitas. Dan harapan kita juga semua jamaah juga bisa taklim ya. Ada metode yang kita bangun. Saya kalau kira-kira jarak 3 kilo 5 kilo dari sini hampir semua masjid saya sudah datangi. Buka Al-Baqarah saya pancing. Tapi ketika 2 minggu saya datang, tena baka-baka. Terakhir ya 17 mising. Jangan Ustaz, kita harus jamaah, jangan hanya sholat, tapi bagaimana bisa untuk semua bisa taklim. Saya kira tidak sulit. Hanya pikiran kita, susah itu. Kita bukan ustaz, bukan pondok. Saya kira bapak-bapak yang punya wawasan yang kuat, satu saja modalnya dalil. Kali dalil jadi itu barang. Cuma kita akan takut. Nah, saya kira panitia masjid kalau bisa jangan yang hatib cuma 3, kalau perlu 50% semua bisa hatib. Insya Allah nanti saya akan gilir juga waktu saya. Nah ini ada bukunya. Kalau Al-Quran itu adalah 100.000 ya, sama harga toko. Saya sengaja simpang, mudah-mudahan bisa di jamaah bisa berimpak, simpan di tempatnya. Nanti saya susung nama-nama guru yang bisa ke sana. Dan insya Allah ini lillahi ta'ala ya, lillahi ta'ala. Jadi itu kira-kira informasi pertama tentang dunia pendidikan. Karena ini ilmu ini tidak bisa kultum ini ilmu mulai lahir sampai mati. Itu pun juga habis usia kita belum tentu 5% dipahami isinya Quran dan hadis. Nah jadi kira-kira itu gambaran saya. Ada juga dari Todok Puli. Mudah-mudahan bisa mengambil perang, dan nanti ketua masjid bisa berhubungan mungkin Pak Samsudin untuk mengakomodir guru-guru yang kita bisa kirim kalau dibutuhkan ya. Insya Allah tidak usah dipersiapkan amplopnya, nanti kita cari impak tersendiri ya. Macam ini kan ada impak di sini, yang mau impak silahkan, dan seterusnya. Itu yang pertama. Karena sebagai manusia harus lebih baik hari ini daripada kemarin, khususnya di sudut agama, di sudut pengetahuan agama, bukan sudut kesehatan, bukan sudut pendapatan, bukan sudut kepangkatan atau pendapat, bukan, di sudut pengetahuan agama. Dulu nggak tahu tajwid udah bisa ngaji. Kalau perlu pengurus masjid ada target tahun bulan ini mudah-mudahan bisa selesai 5 halaman dengan artinya. Itu ada target. Maksudnya jangan cuma mutar kepala 5 ra'aita idza jaa dan seterusnya ya. Nah ini kira-kira konsep, dan saya dengan Ustaz Badarudin, ada Pak Ustaz Abdurrahman dan beberapa tokoh di sini juga mungkin siap untuk mewakafkan ilmunya. Sisa kita nanti apalagi ada demi bisa masuk aplikasi, kita sisa mengatur. Ya, yang kedua ada 4. Pertama, kedua adalah dakwah syiar, yang ketiga adalah ekonomi dan sosial. Yang kedua adalah berangkat dakwah. Nah, ini juga nanti kita mungkin ada waktu briefing ketuanya ya. Hari Jumat kan di sini kita briefing karena tidak bisa waktu singkat ini. Ya perlu dipamimpong baji-bajen deh. Ini pasti kisikir baji-baji karena ini urusan umat ini. Ya kalau urusan pribadi sih ya biasalah, ini urusan, dan ujiannya pasti banyak. Mana iblis yang menggoda ya bukan ngaji. Cukuplah begini ya. Nanti kita bahas khusus barangkali. Mudah-mudahan Allah beri hidayah kepada kita, lebih cinta kepada agama. Saya kira kita bisa luangkan waktu ya. Insya Allah kalau ada hidayah jangan luangkan. Dikorbankan semua waktunya. Yang pertama memang urusan agama. Kenapa? Karena kalau kita meninggal tidak ada yang dibawa kecuali ilmu yang berbuat amal jariah. Itu kira-kira dalam rangka syiar, karena saya masih
masih banyak di tinggi Moncong, Tompo Bolu, Parigi, tenang sesambayang kodo. Itu yang saya pikirkan. Nanti kalau ada teman-teman jemaah mau ke sana ya, tapi isi dulu ilmu. Itu yang kedua. Nanti secara teknis saya kira ada masukan-masukan nanti dari masjid-masjid yang lain. Yang ketiga dari sudut ekonomi, karena itu perintahnya jelas ya, Al-Baqarah 275, wa halallahu bai wa harrama riba, termasuk juga memproduksi produk. Itu surah Ali Imran ayat 3. Jadi kita sebenarnya harus produsen, bukan konsumen. Kita hanya mengeluh terus kepada Cina yang produsen, padahal kita telah meninggalkan ajaran kita, yaitu Ali Imran ayat 7. Nah, saya tadi ngomong Pak Kadis, kalau potensi sumber daya alam begitu besar di Sulsel ini dan sumber daya manusia, kalau perlu kita tidak usah minta bantuan pemerintah, kita bantu itu Pemda itu kalau perlu ya. Semua antar rumah ada industri kecil, dan seperti Cina sekarang sedang mengalahkan Eropa, Amerika dengan KW3, KW4 kalah itu negara industri. Nah, ini sekarang lagi perang antara Amerika dengan Cina dari segi ekonomi. Nah, saya di sini ada lahan kurang lebih 3 hektar. Pak Diago kemarin ngomong-ngomong, Ustaz bagaimana kalau sambil sedikit saya mau ditambah ikan nila? Saya bilang silakan, tidak usah dibayar. Kalau ada infak ke pondok silakan. Jadi mari kita saling memanfaatkan ya untuk sudut ekonomi. Jadi bukan lagi kita antar jamaah untuk dakwah, tapi kita juga perlu ketemu antar sudut ekonomi. Pak Ketua dari rupanya ketua kita dari Citraland rupanya juga pengusaha ya, punya properti di mana di Moncong Loe, luar biasa. Nah, ngobrol tadi subuh, jalan-jalan ke belakang ya, kalau bisa silakan mau bangun di belakang kalau jamaah silakan ya, uang DP saja dipakai, nanti keuntungannya untuk kita masing-masing. Nah, itu kira-kira gerakan ekonomi. Dan ada lahan, kalau perlu kita bikin pasar subuh di belakang. Yang tanam lombok, yang punya lahan misalnya di rumah, bawa lomboknya di sini. Kita jual subuh-subuh di sini. Jadi kita produksi dan ada timbal balik. Kenapa? Karena kita disita waktu kerja pagi sampai malam, akhirnya ada waktu mengaji. Sore ngantuk maki dan lain-lain sebagainya. Nah, mari kita hitung-hitungan memanfaatkan potensi. Yang mau berternak, bertani, atau ada yang punya lahan, jamaah sekalian, mari kita saling membantu. Kalau perlu dari sudut keuangan, ya ada kita kumpul saham, ada yang butuh uang, ambil saja, tidak usah dikasih lebih. Kalau mau lebih kasih impak, supaya mengimbangi faktor riba, faktor koperasi yang cukup mencekik, dan seterusnya. Saya kira nanti secara teknis ini bagi teman-teman ada mungkin ya ahli di bidang dakwah, yang khusus usaha, ada juga ruang meeting di belakang Pak. Ya, kalau ada teman-teman khusus itu gratis, pakai aja meeting. Kalau perlu tempat ini kita bikin pernikahan ya. Daripada sewa gedung sini bagi yang punya catering ya, nanti kita yang atur bagian khutbahnya. Maksudnya jangan yang poligami ya, poligami Pak, tidak data ibu-ibu nanti ya, kira-kira kita atur lah. Maksudnya daripada sewa yang begitu ramai, sedangkan Islam hukumnya 2 nikah, yaitu yang penting khutbahnya dengan akadnya. Makan itu tidak terlalu penting sebenarnya, tidak penting. Nah, inilah banyak kita yang di nikah-nikah. Nah, saya kira nanti ketua DMI kita bisa bicarakan ya. Kalau perlu anak jemaah yang muda-muda, yang gadis-gadis, ya cocok panik ketipak daripada dia duduk penaik nasi sakit ya. Yang keempat tentunya dari sudut sosial yang terakhir, jemaah sekalian yang mungkin ada pakaian-pakaian bekas tidak dipakai, boleh juga kumpul di sini, pakaian-pakaian untuk fakir miskin. Mungkin juga ada buku-buku agama yang tidak dipakai, boleh kita, sehingga sambil ngopi sambil baca-baca buku ya. Kira-kira ini pemikiran-pemikiran jangka pendek. Dan harapan kita juga memang kalau di Palangga dibuka semacam ini, tinggi Moncong, Bontong, Nompo, satu kecamatan, nah mungkin kita skala besar. Jadi kita rindu ketemu memang karena Allah, karena agama. Biasanya kita rindu ketemu biasa karir atau uang. Sekarang kita berubah, Allah memberikan kenikmatan. Saya akan tutup dalam satu ayat dalam surah Al-Imran ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Ya, bersatulah engkau di tali Allah ya. Apalagi saya dengan teman-teman, saya ulangi lagi bahwa aspirasi ini muncul dari Masjid Al-Hikmah. Nah, kebetulan satu irama dengan persaudaraan muslim ya, kita bersatulah dalam tali Allah. Maksudnya sekarang yang fenomena terakhir ini saya lihat golongan terlalu kuat ya.
Jadi kita ini yang mau maulid, mau anti maulid, janganlah dikembangkanlah. Kita ini perlu bagaimana masalah ekonominya. Ada yang merasanji, ada yang kunut, tidak kunut. Saya kira kasih selama jalan itu. Karena itu juga yang kasih repot juga kita. Bicara salah, diam juga salah ya. Besar basmalah, tidak besar basmalah. Bolehlah kita main-main di tablik, di Salafi, Muhammadiyah, NU yang dari luar dan lain-lain sebagainya. Tapi puncak persoalan kita ini orang Islam, isyhadu bi anna muslimun. Itu yang pokok. Model sujudnya tidak usah kita bahas. Ini anak-anak kita ini kasihan, apa tahu syahadah enggak, tahu ngaji enggak. Jangan-jangan banyak kita tidak sholat. Jangan-jangan banyak kita tidak tahu ngaji. Jangan-jangan banyak anak kita hanya pacaran sabu-sabu. Mari kita pikirkan, akhirnya nanti goa akan menjadi satu peradaban yang kuat, menjadi serambi Madinah, serambi Mekah dan seterusnya. Sekira di tangan-tangan kita inilah termasuk akan menentukan generasi ke depan. Dan saya setuju dengan Pak Kadis, dengan kita kerjasama dengan misalnya pemerintah Kabupaten Goa, misalnya nanti ada industri di RW 3 atau Pacinongan Papua, jangan sama. Kalau di sana produksi tusuk gigi, mungkin di Papua produksi mungkin ikan bandeng dan seterusnya. Nanti karena kita juga orang timur ini suka bersaing, begitu ada galong semua, laundry semua dan lain-lain. Saya kira kita minta para pemerintah. Cuma bedanya sekarang banyak juga pengusaha tidak sambayang bela di HIPMI, di Kadin. Jadi kita start dari agama ya. Kita ingatkan ya. Ujung-ujungnya kumpul di warkop di Ramayana. Saya bayi ini pun Rampina dalam mana ya. Di sini tidak. Jadi di sini tetap terkontrol. Wifi silakan buka, tapi kapan saya lihat CCTV kita tegur. Ya, bawa perempuan buka muhrim tidak boleh sama-sama. Ini juga bisa dipasang 1 meter iklan-iklan bapak-bapak apa saja pertanian perikanan. Silakan masukkan handphonenya masing-masing dan silakan saja berimpak. Jadi banyak timbal balik. Sekali lagi saya akan tutup bahwa pertemuan ini insya Allah akan menambah iman kita, karena kita namanya ilmu. Falsafah Bugis mengatakan terselalu tersirapi. Ada yang saya paham, bapak tidak paham. Ada bapak paham, kita tidak paham. Tidak boleh kita sopuk masalah keilmuan. Yang kedua, memikirkan syiar. Jangan cuma mesti pakai sholat, tapi bagaimana ada syiar-syiar di dalamnya. Yang ketiga adalah bagaimana usaha supaya nanti, karena saya ini yang banyak aktif mesti pensiun ambil waktu nanti nabil karena pensiun Pak Ustaz. Jangan, kita tidak ada istilah pensiun dalam Islam ya. Boleh fisik masuk kubur, tapi rohani kita tetap akan melalang buana dalam satu kebaikan. Yang keempat adalah sosial. Bagaimana memikirkan sekali lagi di dalam kota amal di Al-Hikmah itu ada 4. Ada pembangunan rohani, ada yatim piatu, ada fakir miskin, ada usaha, ada 4 kota. Jadi makanya misalnya kalau jamaah sekalian, kalau mau berimpak di sini, jangan ambil kota masjid, jangan. Karena niat orang pembangunan. Mari kita sama-sama. Dan yakin sekikinya, siapa yang suka memberi makan orang, siapa yang mengorbankan, Allah akan berikan rezeki kita terduga. Dan ini sudah bukan fenomena baru. Begitu banyak pengusaha sekarang, Jumat ibadah itu jor-joran mengeluarkan makanan. Rupanya kalau dia dikasih makan orang, usahanya berkurang. Ada satu keyakinan sekarang yang mulai berkembang. Mudah-mudahan Bapak sekalian hadir ini makin hari makin ramai nanti hari Ahad, dan nanti kita umumkan siapa lagi yang mau tuan rumah pekan depan, apakah Citra Land atau siapa bertanggung jawab, dan kita akan putar terus. Insya Allah masukan-masukan kita sangat butuhkan. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada seluruh hadirin. Saya lihat alhamdulillah semua semangat. Alhamdulillah, sebuah kesyukuran buat kita semua. Hari ini adalah pertemuan kedua kita di Warkop Ukhuwah dalam rangka silaturahim, membicarakan agamanya Allah. Jadi ini Warkop Ukhuwah ini kita sebut dengan ngopi bareng, ngobrol perkara iman bersama-sama ya. Ngobrol perkara iman ya. Jadi bukan ngopi menebarkan hoax, berita-berita yang tidak jelas, tapi yang kita di sini adalah bagaimana saling menguatkan keimanan kita, terutama terkait dengan masjid ya. Jujur Bapak Ibu, sebenarnya banyak masjid kita dalam tanda petik membazir. Kenapa membazir? Dari sisi bangunan sangat luar biasa. Tapi kalau kita lihat dari sisi kegiatan, maaf, banyak masjid yang tidak punya banyak kegiatan kecuali sholat 5 waktu. Menurut saya itu masjidnya membazir.
Makanya perlu dibentuk bagaimana kita menghidupkan kembali taklim di masjid. Maaf, seperti kita di masjid di sini, ini alhamdulillah Pak Kiai sudah menyiapkan terjemahan dari Al-Lu'lu' wal Marjan, kitab Sahih Bukhari. Paling tidak setiap subuh itu bagi jamaah yang mau untuk membaca paling tidak 1-2 buah hadis setiap selesai sholat subuh. Iya. Jadi program kita di sini setiap malam, setiap subuh itu adalah pembacaan hadis dari jamaah ya, dari jamaah. Ya, 1-2 buah hadis. Kemudian khusus ahad subuh biasanya kajian. Cuma sekarang kajian kita tidak terlalu panjang karena dipindahkan ke warkop sini. Jadi biasanya cuma 5 menit, 7 menit di masjid di bagian kompleks, kemudian kita pindah ke sini. Dan pengajian tetap malam Jumat tetap kita laksanakan seperti biasa. Jadi mudah-mudahan seperti yang disampaikan Pak Kiai tadi, insya Allah kalau masjid punya program untuk kajian ahad subuh, insya Allah kita siap untuk datang. Dan itu tadi nggak perlu terlalu mikir harus ada kue, harus ada maaf, harus pakai amplop dan segala macam. Yang penting ada fasilitas masjid yang siap, ada yang jamaah yang mau mendengarkan. Insya Allah kita siap untuk gilir seluruh masjid-masjid yang ada di sekitar sini. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, pagi hari ini kita silaturahim kembali. Ini semakin banyak jamaah ya. Ada juga teman saya ini Imam Buloa ya. Ini dari ujung sana, ini dekat tol ini. Masya Allah, Imam Buloa sempat hadir di sini, dan banyak diantara Bapak Ibu sekalian yang hadir. Tentu tidak semua, kemarin belum sempat semua untuk saling kenal mengenal, maka pada kesempatan kali ini saya ingin membantu kepada Bapak Ibu dari pengurus masjid. Saya berikan kesempatan untuk memperkenalkan diri serta harapan-harapannya. Jadi ini apa harapannya ke depan tentang bagaimana pengembangan masjid untuk memakmurkan masjid. Jadi tadi Pak Ketua DMI memakmurkan, mensejahterakan dan disejahterakan masjid. Iya. Jadi inilah memang yang kita ingin bentuk supaya jangan ada ego ya. Kita merasa hanya masjid kita yang lebih hebat, lebih bagus. Mestinya memang silaturahim ini harus dijalin. Dan bahkan ini saya punya pemikiran ke depan, kalau masjid itu berdekatan satu saja yang sholat id misalnya. Karena kita selama ini biar berdekatan satu begini, masing-masing mau sholat id. Saya pernah di dekat rumah saya tawarkan bagaimana dekat, kebetulan di dekat rumah itu ada masjid. Bagaimana kalau kita bikin panitia bersama saja? Masa lebaran di sini, lebaran juga di situ, padahal dekatan, ada lapangan. Kenapa tidak bisa ngumpul di lapangan? Nah, ini problematika umat saya kira yang memang harus kita pikirkan sekarang, di mana banyak di antara kita mungkin yang kita pikirkan adalah diri kita masing-masing. Maka dengan adanya wakaf ukhuwah ini bisa menjadi sebuah sarana untuk silaturahmi buat kita semua. Baik, saya persilahkan, ada dari pengurus masjid mana? Dari pengurus masjid yang belum hadir, yang tidak sempat hadir kemarin, hari Ahad kemarin. Ada dari bagian sebelah sana, Tabib. Mohon disebutkan namanya, dari masjid mana, dan harapan-harapannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya, semangat pagi. Alhamdulillah. Perkenalkan langsung saja Pak, mengingat waktu dan banyak juga mungkin yang mau bicara. Perkenalkan, kami dari Masjid Babu Ta'awun, Komplek Andi Tunduk Permai. Izinkan kami untuk memberikan harapan-harapan. Yang pertama, saya sepakat dengan yang pembicara tadi bahwa seakan-akan masjid itu seperti keranda mayat, dibuat susah-susah, tidak ada yang mau masuk. Berarti daya tariknya di dalam masjid yang perlu dibenahi, manajemennya. Yang kedua, saya sepakat lagi kedua kalinya, kita sesama pengurus masjid biasanya egois. Kita suka kalau melihat masjid teman tidak baik. Artinya, kalau masjid tabungan terlalu banyak, kenapa dan segera dibantu teman lain? Mari kita berbagi. Jangan memamerkan saldonya begitu besar, sementara masjid lain berteriak.
di mana kebersamaan kita. Ya, ini mudah-mudahan harapan-harapan ini bisa kita maklumi bersama, sehingga kita bisa sama-sama maju, bukan hanya satu maju, yang lain tidak maju. Ya. Kemudian yang ketiga, saya sepakat dengan Pak Kiai tadi tentang apa istilahnya, pola pikir tentang ekonomi keislaman. Kita sebenarnya mau sekali maju dan cemburu sama Cina, tetapi kita tidak melakukan apa-apa. Ya, kita bertanya apa yang dia lakukan. Ya, jangan kita hanya memuji saja, tetapi kita tidak tahu mencari permasalahan apa yang terjadi pada diri kita. Kita tidak kuat ekonomi karena kita egois. Sekali lagi, kita egois. Padahal kita mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa kalau kita menyatu. Ya, tidak ada sesuatu yang bisa besar kalau hanya sendiri. Mari kita menyatu seperti tadi. Contoh kecil tadi apa tadi, dodol ya, apa dadara ya, ya contoh kecil itu hanya sebuah contoh kecil, tetapi pada ikatnya banyak sekali potensi yang ada dalam masjid yang bisa kita kembangkan bersama. Yang mudah-mudahan dengan pertemuan-pertemuan ini kedepannya semakin intens dan semakin membangun ukhuwah, itu yang diharapkan. Kita mari maju bersama-sama dalam pikir keislaman, sehingga insya Allah semua masjid akan makmur dan ini akan menjadi kekuatan yang sangat luar biasa. Ya, mari kita sama-sama sesama pengurus masjid minimal mari kita menyadari, garis bawah saya, sumbangan yang diberikan kepada masjid bukan untuk masjid itu saja, tidak diharamkan ke masjid lain. Jadi saya berharap mudah-mudahan yang besar-besar sumbangannya perhatikan, lihat masjid-masjid kecil. Ya. Kemudian yang tadi berkaitan dengan perebutan pada saat sholat Idul Fitri, itu ujung-ujungnya apa Pak? Udah sih sebenarnya, ujungnya duit. Tabungannya jadi masalah. Di sini yang dibutuhkan kesadaran. Kalau memang ada masjid yang butuh bantuan, kita arahkan ke sana jamaahnya supaya ada sumbangannya lebih besar ke sana. Sekali lagi mungkin itu yang sempat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekali lagi terima kasih atas undangannya. Kami tadi agak terlambat. Kami agak bingung di mana tempatnya. Setelah kami cari di Google, ternyata tempatnya di sini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini bisa berlanjut. Kita untuk sukses bersama sesama pengurus masjid. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ini luar biasa. Dari masjid mana lagi tadi Pak? Baru tahun ya. Di sini ya, di Tondro ya. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi saya pernah waktu ikut Zoom sama Pak JK, memang ada dua hal yang menarik dari beliau. Pertama tadi mensejahterakan dan disejahterakan masjid. Yang kedua ada yang saya dengarkan masjid membangun masjid. Itu juga salah satu konsep beliau, masjid membangun masjid. Artinya kalau ada masjid yang saldonya seperti sunat luar biasa, tapi di sisi lain ada masjid yang kasihan sangat membutuhkan, saya kira tidak ada masalah ya untuk dialihkan saldonya kepada masjid yang memang sangat-sangat membutuhkan. Jadi istilahnya masjid membangun masjid. Ini konsep tahun ya, tahun saling membantu, saling tolong menolong dalam rangka kebaikan. Ya. Baik, barangkali dari yang lain silakan, ada masjid. Tapi silakan Ustaz. Silakan dari masjid mana namanya, kemudian harapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Abdul Halim, selaku Sekretaris Takmir Masjid Muhammad Cengho Goa. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya bersyukur bisa hadir di tempat ini, tapi ada sedikit kesedihan juga karena ternyata pertemuan ini sudah beberapa kali dan saya baru dapat info. Oh, baru 2 kali ya, Masya Allah. Alhamdulillah ya, berarti saya belum jauh tertinggal berarti ya. Alhamdulillah kalau begitu. Ya, ya siap. Alhamdulillah. Jadi saya langsung saja karena memang tadi poinnya cuma 2, hanya memperkenalkan saja dari masjid mana, kemudian harapan-harapan. Sudah banyak harapan tadi yang disampaikan dan memang semuanya itu menjadi harapan kita semua saya kira ya. Masjid ini tentu adalah lambang persatuan umat. Harusnya memang ada terbina suatu jalinan antara masjid yang ada di
ini kalau kita di Kelurahan Pacinongan, berarti masjid-masjid di Pacinongan ini harusnya bersatu, semua saling kenal mengenal, dan ini saya kira forum yang sangat bagus sekali untuk memulai ini. Saya sendiri hadir di sini hanya mengenal beberapa orang saja ya, dan alhamdulillah mudah-mudahan hari ini saya mulai dikenal juga oleh bapak-bapak semuanya, dan juga kita juga sama-sama bisa saling mengunjungi suatu saat barangkali. Sedikit saya barangkali berikan pandangan tentang harapan kita tadi. Kalau tadi ada masjid, membangun masjid, ini saya kira memang sangat bagus sekali. Cuma persoalan kan sekarang yang masalahnya di dalam kepengurusan itu, semua masjid barangkali hampir semua masjid ada persoalan. Antara kita kayak kami saja takmir dengan yayasan itu seringkali ada perbedaan pandangan juga. Kita mau begini tapi yayasan juga lain pikirannya. Atau mungkin di satu ada DKM, kemudian juga ada yang juga pengurus. Dari orang-orang tua kita biasanya itu di dalam masjid saya lihat ada persoalan yang tidak sinkron ini antara pandangan untuk membangun masjid, makmurkan kegiatan. Karena sebagian pengurus masjid juga ada juga yang mau senang kalau saldonya besar, selalu kelihatan saldonya besar. Padahal kan idealnya saldo itu selalu nol harusnya. Berarti memang betul-betul digunakan sepenuhnya untuk kegiatan masjid, memakmurkan masjid. Nah ini yang jadi persoalan barangkali yang mungkin bisa akan jadi bahasan kita nanti bersama di forum ini, untuk bagaimana pola ini untuk bisa menyambungkan supaya kita sama-sama satu pikiran, satu langkah di dalam kepengurusan masjid. Jadi karena bisa jadi juga begini, kalau tadi Ustadz Badar tadi sampaikan bahwa ada satu masjid berdekatan kemudian melaksanakan sholat Idul Fitri masing-masing. Di satu sisi barangkali mereka mau juga betul-betul memperlihatkan eksistensi masjidnya yang sudah dibangun. Kemudian alasan lain barangkali karena mau juga warga yang ada di masjid situ mau dekat-dekat, nggak mau jauh-jauh barangkali untuk melaksanakan ibadah salat Id seperti itu. Nah inilah. Tapi saya kira itu kalau memang bisa terjadi, bisa dilakukan, menyatukan barangkali dua masjid yang berdekatan, itu saya kira akan lebih kelihatan lagi kekuatan umat di situ. Cuma persoalannya apakah pengurus yang ada di dalam setuju semuanya, ya? Karena yang sering itu sekali lagi sering terjadi adalah perbedaan pendapat di antara kita untuk melaksanakan kegiatan di masjid kita saja itu sering ada yang setuju, ada yang tidak. Nah, ini persoalannya. Ya, jadi saya kira harapan itu nanti barangkali kita juga bisa saling mengunjungi kegiatan seperti ini, barangkali bisa dijadwalkan bukan hanya di sini saja, tapi jadi kita semua bisa sama-sama saling melihat dan juga mendapatkan solusi-solusi dari semua teman-teman yang ada di pengurus masjid. Saya kira demikian harapan saya. Terima kasih. Salam ukhuwah buat bapak-bapak semua pengurus masjid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertemuan ini baru kami sempat hadir juga, walaupun kita tetangga terdekat. Masjid Alauddin Madani ini Pak, masjid satu-satunya barangkali yang tenggelam. Sekedar laporan kepada Pak Bupati bahwa masjid kita ini setiap hujan Pak pasti tenggelam, dan antara lantai dengan air sekarang ini tinggal 10 cm. Nah ini mungkin sekedar laporan kepada Pak Bupati bahwa saluran di jalur kita ini tetangga buntu Pak, tidak nyambung ke kanal. Jadi air ini tertampung di Madani. Sekarang ini sudah hampir penuh. Mungkin kalau hujan 2-3 hari lagi sudah masuk di masjid. Barangkali mungkin mohon diteruskan ke Pak Bupati Pak, supaya yang mau tetangga ini bisa menjadi perhatian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, saya hormati alhamdulillah, saya Mansur, bendahara Masjid Al-Hikmah. Sedikit saya beri apresiasi kepada Dewan Masjid Indonesia karena telah menciptakan aplikasi seperti Gojek dan Grab. Itu kalau saya lihat sendiri Bapak Ibu ditinjau dari segi income itu luar biasa ya. Ini saya lihat Gojek saja setiap bulan itu menghasilkan 7 miliar. Ya, Gojek saja menghasilkan 7 miliar dari pengantaran makanan saja.
Jadi kalau bayangkan Bapak Ibu, seluruh masyarakat Islam, apa namanya, seluruh kita yang Islam memakai aplikasi Fauzi, ya, seluruh aplikasi Fauzi itu menghasilkan saja, nggak usah banyak-banyak, cukup 3 miliar per bulan. Itu bayangkan berapa mesti yang kita bisa bangun, berapa mesti yang kita bisa pakai, ya. Jadi saya sudah lama, saya pernah buat di kantor ini aplikasi Gojek juga, cuma saya kurang bersaing dengan Gojek dan Grab, minyak kalah dan rugi luar biasa. Jadi begitu ada dari Pak Dokter tadi tawarkan bahwa kita sudah ada Fauzi, punya Islam sendiri, dan ini sini kontennya luar biasa tulisannya ya. Setiap transaksi di aplikasi Fauzi ada keberkahan untuk kemaslahatan umat. Artinya kita yang pakai kembali ke kita. Beda kalau Gojek sama Grab, mereka pakai untuk yang lain. Kenapa tidak kita yang Islam, kita pakai, kita punya aplikasi sendiri. Bayangkan Pak, Gojek 7 miliar per bulan, hanya pengantaran saja, pengantaran makanan saja, belum GoPay-nya, belum mobilnya, belum motornya, belum pembayaran, ya, hanya makanan saja Bapak Ibu, hanya makanan saja 7 miliar per bulan omsetnya. Ini kalau Bapak Ibu kita manfaatkan Fauzi, kita download semua, kita pakai semua, itu akan menjadi omset bagi Dewan Masjid. Dewan ini masjid saya sih pasti dipakai lagi untuk kemaslahatan umat. Ya, kalau yang di sana saya kurang yakin, tapi kalau kita pakai Fauzi yakin saya, karena ini kan dari Islam. Kita pakai, dan di sini aplikasinya luar biasa bagus sekali Pak Dokter, bagus sekali saya lihat. Cuma masih sangat lama kalau mau cari driver, sangat lama. Jadi insya Allah kalau Pak Dokter butuh tempat, mungkin ada tempat Pak Kiai juga, saya ada punya kantor di dalam. Kalau mau butuh driver atau mau perekrutan driver bisa pakai kantor saya Pak. Saya siapkan manajemen supaya teman-teman juga yang butuh kerjaan, dan sekarang kan lagi susah kerjaan, untuk gabung di Gojek sama Grab sangat susah luar biasa. Kita bisa buka lowongan kerja nanti di Fauzi. Ya, itu kan bisa buka lagi, ya. Dan apalagi kalau orang-orangnya pengurus masjid, pas waktunya sholat lagi. Ya, begitu dapat driver, dapat penumpang mampu, kita waktunya sholat, kita sholat dulu. Itu kan luar biasa ya, jadi pesan dakwah lagi bagi kita semua. Jadi ini harus kita dukung ini Fauzi, jangan mati. Karena saya punya aplikasi Gojek juga di sini kantornya, itu mati. Karena kenapa? Saya kalah dengan Dana. Ini kan sudah punya Dewan Masjid Indonesia. Saya yakin kalau Pak Yusuf kalah pasti ada sangat mendukung ini. Dan ini kita sudah punya. Mari kita mulai dari sini, mungkin di Goa kita download semua aplikasi ini, ya, kita pakai juga aplikasi ini. Kalau drivernya masih susah, mau tidak mau, ya Pak Dokter harus buka banyak kantor-kantor untuk perekrutan driver Bapak. Karena kalau tidak, ya sama aja susah Pak. Karena kayak punya saya dulu, order menit ini biasa setengah jam baru muncul driver. Aduh, marah orang. Jadi dia kembali lagi ke aplikasi yang lama. Ya, jadi kita gunakan Bapak Ibu. Ini salah luar biasa ya. Kalau menghasilkan saja 2 miliar per bulan, ya Allah, yakin saya Dewan Masjid banyak sekali kita bisa bantu. Ya, sama masjid-masjid yang di daerah kampung mana sih, di atas gunung itu, kalau sudah punya banyak penghasilan dari Dewan Masjid, ya insya Allah pasti akan terbangun semua. Jadi saya bukan pesan sponsor ya Bapak Ibu, saya hanya melihat ini cita-cita saya yang dulu, tapi tidak tercapai, ternyata di Dewan Masjid sudah punya. Ya, jadi mari kita gunakan, mari kita download, mari kita pakai. Ya, karena ini bagus sekali. Ya, mudah-mudahan ada manfaat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita perlu sekarang yang real. Jadi saya tawarkan gimana kalau seluruh pengurus masjid sekarang buat program untuk kajian subuh. Jadi nanti Pak Kiai dan tim mungkin bisa membuat tim untuk mendatangi masjidnya. Dan ini free, tidak usah dipikirkan, insya Allah kita datang dengan ikhlas, apa yang kita ketahui itu yang kita sampaikan. Meskipun minim ilmu, tapi semangat dakwah itu harus tetap kita untuk kita perjuangkan. Oh, ada ibu-ibu. Baik, mewakili, silakan. Oh iya, Masya Allah. Ini anak muda kita, Bapak ini Ustadz Akmal Solihin MC. Ini baru selesai dari Mesir. Mungkin ada harapan-harapan beliau dari beliau. Putra dari Pak Kiai Haji Hasan Basri. Satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bi ihsan ila yaumil din. Sebenarnya saya perkenalkan diri dulu. Saya Akmal Solihin, kebetulan juga anaknya Ustaz Masri. Aduh, itu sudah takdir. Baru menyelesaikan S1 di Kairo dan profesi sekarang baru dilantik minggu lalu jadi bisa. Jadi konsep kita ini apa namanya? Jadi saya sebenarnya dijebak sama ibu-ibu ini. Saya tidak siap, saya tidak mau konsep apa-apa. Bisa bicara ala kadarnya. Jadi saya mungkin memberitahukan bahwasanya kita baru buka warkop launching minggu lalu. Jadi sebenarnya kita ini membuka warkop ini berangkat dari niat. Jadi kita ada konsep 2,5% daripada penghasilan ini itu kita alirkan kepada atau alokasikan kepada pondok pesantren atau orang-orang yang membutuhkan. Nah, itu konsep yang kita terapkan. Nah, jadi kita berangkat dari niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha wa imratin fankihuha yankihuha fa hijratuhu ma hajarat. Jadi kita berangkat dari situ. Jadi kita tidak seperti mungkin warkop-warkop lainnya. Jadi kita konsepnya insya Allah mungkin dalam waktu dekat kita akan pasang baliho. Jadi 2,5% dari penghasilan warkop ini insya Allah kita akan alirkan atau alokasikan ke pondok. Itu konsep yang perlu kita ketahui. Mungkin saya tidak panjang lebar karena dan saya mohon komentar dari bapak-bapak atau ibu-ibu. Mungkin yang minggu lalu ada yang hadir ya dari sini. Mungkin perbandingan minggu lalu dan minggu sekarang ya. Mungkin bisa dikoreksi untuk demi kami juga yang di sini barista-barista. Jadi di sini saya perkenalkan barista-baristanya ada Ustaz Andi Amrullah, ada Mas Haji, ada Pak Hamzah, ada ini Nopal alumni santri kami, ada mana ini Rahman? Baik, ada Rahman. Jadi ini inilah pembuat kopinya. Jadi kami sangat memohon kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Apabila ada kekurangan, sangat mohon masukan agar bisa kita update setiap saat. Ya, itu kami mohon masukan dan komentar-komentarnya. Mungkin tadi pas saya buat kopi dengan para barista, mungkin ada yang mendapatkan kopi yang tebal, ya. Ada juga yang mungkin tipis. Kalau ibu-ibunya menurutnya yang tipis mantap. Tapi ditanya bapaknya kurang menendang. kurang merasa ininya. Itu kita harapkan komentar dan masukannya kalau bisa secara langsung. Kalau memang secara langsung tidak bisa disalurkan di grup WA. Kita kan sudah ada grup, semuanya sudah masuk grup kayaknya. Oh, ada yang belum? Insyaallah nanti nomor-nomor yang baru kita akan masukkan ke dalam grup. Insyaallah itu saja dari saya, tidak banyak lebar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya di sini kopinya kenapa spesial? Karena pertama baristanya alumni Mesir. Jadi setiap seduhan kopi insya Allah diiringi dengan zikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jadi barakahnya ada. Jadi baik Bapak Ibu sekalian, jadi sebenarnya forum ini kita sebenarnya bukan masalah kopi atau apanya. Ini adalah forum silaturahim buat kita semua. Dan itu saya kira yang nomor satu buat kita. Jadi masalah kopi, alhamdulillah ada kopi, tapi yang terpenting adalah bagaimana menyatukan visi, bagaimana menjalin ukhuwah, dan terutama antara pengurus masjid dan seluruh jamaah. Itu yang paling penting buat kita semua. Jadi yang saya tawarkan kepada kita semua, mungkin pengurus masjid sudah bisa membuat program paling tidak. Pertama adalah membuat jadwal pengajian subuh, dan itu diajukan ke Pak Ustadz atau ke kita di sini untuk dibuatkan jadwal. Nanti kita datang insya Allah. Ya, itu yang pertama. Iya. Jadi, masih ada tambahan sedikit. Saya susah untuk kalau ada tambahan karena saya suka kalau ada yang ditambahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini yang kedua kalinya saya bicara di depan bapak-bapak penikmat kopi ya. Jadi tadi saya sebenarnya dengan baristanya sudah sepakat yang apa mau disampaikan, cuma ada yang kurang belum disampaikan. Jadi begini Pak, saya tadi mendengar dan menyimak semua program-program dari masjid dan pengurus-pengurus masjid, dan ternyata sangat apresiasi. Ya, terutama tadi saya dengar bagaimana agar tempat ini menjadi tempat untuk kita berkumpul membicarakan tentang kebutuhan-kebutuhan negara kita tentunya ya, kebutuhan-kebutuhan apa melalui program-program yang Islami. Ya, termasuk salah satunya ini kita coba membuka wakaf ya, karena sudah 2 pekan ini dengan konsep Islam. Saya rasa minggu lalu sudah kita sampaikan. Dan yang kedua, mungkin ada yang tadi barista sudah menyampaikan bahwa mohon saran dan kritikannya untuk pengembangan wakaf kita selanjutnya. Yang kedua itu adalah konsep kita Senin sampai Jumat itu memang kita mengajak seluruh jamaah yang ada di sekitar sini, jamaah subuh tentunya, dan terutama yang penikmat kopi untuk ngopi bareng di sini sambil kita bicara-bicara Islam ya, ngopi ngobrol program Islam ya. Jadi itu yang kita harapkan, makanya kita mensupport Bapak Kiai Haji Dr. Hasan Basri untuk tempatnya, karena alhamdulillah ya ada rezeki tempat ada di sini, wadahnya sudah ada, tinggal kemauan bapak-bapak mau tidak Bapak menjadikan tempat ini sebagai wadah untuk kita mengembangkan berbicara tentang perekonomian, apa kira-kira yang akan kita bahas untuk kedepannya untuk kemajuan Islam. Karena kenapa kita sudah tergusur dengan kaum minoritas ya, terutama orang-orang Cina tadi Pak, kita sudah dikala, perekonomian kita sudah jelas sudah hampir 99% kita sudah dikala. Nah makanya kita mau di sinilah, karena di sini berkumpul, saya lihat luar biasa bapak-bapak ini, luar biasa, hebat-hebat bapak-bapak yang ada di sini. Tinggal bagaimana kita kerjasama bapak-bapak yang ada di sini memajukan perekonomian kita melalui tempat ini. Kita bicara apa saja yang bisa kita bicarakan itu. Ya, dan yang satu harapan kami, terutama saya pribadi, karena saya juga suami saya ada di sini, saya ingin bapak-bapak juga mengajak istrinya ke sini. Ya, karena di sini kita juga hanya menyediakan kopi, tapi juga macam-macam, ada teh, ada Milo. Ya, jadi istri yang ada di rumah boleh diajak di sini. Siapa tahu kami bisa sharing, bertukar pikiran kira-kira apa program yang untuk ibu-ibu kita ke depannya. Apa masalah-masalah ibu-ibu yang ada di lokasinya atau di masjidnya, mungkin kita bisa sama-sama di sini. Karena kami pun juga di sini masih serba kekurangan, terutama ibu-ibunya. Siapa tahu ada yang di sana bisa mengirim ilmunya ke sini, atau kita yang ya saling tukar ilmu, terutama untuk ibu-ibu. Terus yang saya mau sampaikan bahwa program kita ini Senin sampai Sabtu kita buka untuk umum ya, berlaku harga yang ada kita pasang ya, tetapi khusus hari Ahad, karena kebetulan ini hari Ahad kedua setelah kita launching Ahad pertama, itu kita tidak memungut apapun berdasarkan menu, tetapi kita menyediakan kuota infak. Tadi sudah disampaikan sama baristanya bahwa tujuan kita ini adalah untuk bagaimana 25% dari hasil yang ada di warkop kita sedekahkan ke kegiatan-kegiatan Islam, kegiatan-kegiatan yang sifatnya membantu agamanya Allah. Jadi itu barangkali yang saya ingin mau sampaikan. Jadi khusus hari Ahad, semoga Ahad ketiga ada lagi masjid yang menyusul. Ingin menjadikan tempat ini tempat wadah kita berkumpul kembali untuk aspirasi Islam. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.